Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, lanjut lagi, kita di minggu ini masuk ke dalam bab 2, yaitu kerajinan tekstil. Apa sih kerajinan tekstil itu? Mari kita lihat sama-sama ya. A. Fungsi dan prinsip kerajinan tekstil. 1. Fungsi penghias. Kerajinan yang dibuat semata-mata sebagai hiasan pada suatu benda atau sebagai pajangan suatu ruang dan tidak memiliki makna tertentu selain menghias. Contohnya, hiasan dinding. Yang kedua, fungsi benda pakai. Kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuan untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Contohnya, busana, tas, dan aksesoris. Yang ketiga, fungsi kelengkapan ritual. Kerajinan yang mengandung simbol-simbol tertentu dan berfungsi sebagai benda magis berkaitan dengan kepercayaan dan spiritual. Contohnya ulos. Kain tenun tersebut yang digunakan pada saat upacara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Yang keempat, fungsi simbolik. Kerajinan tekstil tradisional selain sebagai hiasan juga berfungsi melambangkan hal tertentu yang berhubungan dengan nilai spiritual. Contohnya, tapestri, tenun, dan batik yang dibuat dengan motif simbolik. Prinsip kerajinan tekstil. Adapun prinsip kerajinan fungsi hias adalah sebagai berikut. Yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Dalam mengolah bahan dasar kerajinan fungsi hias diperlukan sebuah teknik yang sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan dan tujuan dari pembuatan produk kerajinan. Masing-masing teknik memiliki kekhasan sesuai dengan karakteristik bahan dasar yang digunakan. Yang kedua, keterampilan tangan. Seseorang yang bekerja membuat produk-produk kerajinan umumnya disebut perajin. Perajin yang telah disebutkan di atas adalah seorang yang profesional, bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Dalam hal ini, sangat dibutuhkan keterampilan tangan dalam mengerjakan pekerjaan manual yang bersifat praktik, seperti halnya seorang mekanik. Yang ketiga, unsur estetik. Nilai estetik dalam karya kerajinan fungsi hias dan fungsi pakai dilihat dari aspek bentuk, warna ragam hias, dan komposisi. Dari segi bentuk disuguhkan keberaneka-ragaman bentuk sesuai fungsi, yaitu sebagai produk hiasan, baik bentuk 2 atau 3 dimensi. Yang keempat, unsur hiasan atau ornamen. Unsur hiasan atau ornamen adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Ada dua jenis cara penerapan unsur hiasan pada produk kerajinan, yaitu hiasan pada permukaan produk, yaitu hiasan yang dibuat setelah produk kerajinan selesai dibuat. Yang kedua, hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Di bawah ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu struktural dan dekoratif. Yang pertama, struktural teknik. Struktural adalah susunan garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang kedua, dekoratif teknik. Dekoratif atau garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulam pita. Proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan. Perajin telah mempertimbangkan tujuan dari pembuatan produk tekstil fungsi hias, yaitu untuk penghias.
Sementara produk kerajinan tekstil, fungsi pakai digunakan sesuai kebutuhan. Contoh hiasan dinding, fashion, aksesoris, dan elemen estetis interior. Yang kedua, kerajinan tekstil dan hasil pengembangan. Kerajinan tekstil dengan fungsi hias dapat pula dibuat dengan memodifikasi bahan dan teknik. Para perajin terkadang membuat inovasi pada produk kerajinan yang mereka dinilai telah usang atau membosankan. Salah satu cara yang dilakukan dengan menambahkan hiasan pada sebagian karya agar terlihat lebih unik dan menarik. Misalnya dengan memadupadankan bahan dasar yang berbeda tekstur atau teknik pembuatannya, namun pada akhirnya menjadi satu kesatuan produk. Yang pertama, ini contoh dari hiasan tapestri dengan teknik tenun serat ya anak-anak. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas, tata tertib yang harus dipatuhi dan menjelma menjadi suatu kebiasaan. Bahan pembuatan hiasan tapestri yaitu benang tipis untuk lungsi, benang tebal untuk pakan. Alat pembuat hiasan tapestri yaitu kayu spandram yang diberikan paku untuk benang lungsi. Yang kedua, batang kayu. Bentuk batang kayu menyerupai sumpit sebagai pengikat benang pakan yang berjalan. Dalam tenun atau anyam memiliki dua susunan benang, yaitu benang lungsi yang dirakit sebagai dasar benang tenunan atau anyaman, dan pakan sebagai pembuat warna atau motif terstruktur. Proses pembuatan tapestri. Yang pertama, pembuatan lungsi pada pemidangan tenun. Yang kedua, memasukkan benang pakan pada lungsi, lalu mengganti warna pakan sesuai motif yang diinginkan. Lalu jika ingin menggunakan teknik ria, caranya demikian. Lalu hiasan tenun serat hasil jadi setelah dilepas dari pemidangan. Lalu yang terakhir, hiasan tenun serat bentuk lain. Baik, sampai sini penjelasan Ibu. Ini ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya anak-anak. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.